Namaku Raka. Dulu, aku pikir aku adalah anak laki-laki biasa. Main bola, bertengkar kecil dengan teman, pulang sekolah keringetan. Hidupku sederhana. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Aku ingat pagi itu. Ada darah di celanaku. Awalnya aku pikir luka, tapi tak ada rasa sakit. Saat aku buang air kecil, pipisku bercampur darah. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pada tubuhku sendiri. Orang tuaku panik. Kami pergi ke dokter, lalu disuruh cek lab, USG, dan tes hormon. Aku diam saja, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dokter berkata, Raka memiliki rahim dan indung telur. Ini kondisi langka. Raka adalah intersex. Waktu seperti berhenti. Kata-kata itu asing, menakutkan, seperti tak berasal dari dunia yang kupahami. Dokter bilang, aku harus segera dioperasi. Kata mereka, untuk menyelamatkanku. Orang tuaku setuju. Aku hanya bisa mengangguk, karena aku belum tahu cara bilang tidak. Hari operasi itu terasa seperti mimpi yang buruk. Aku tidur sebagai Raka, anak laki-laki, tapi saat bangun, tubuhku bukan lagi milikku. Setelah sembuh, aku masuk sekolah baru dengan nama baru, Raka Ayu. Rambutku mulai dipanjangkan. Seragamku sekarang rok. Aku duduk di samping seorang gadis sebayaku. Namanya Sinta. Aku menyukainya. Tapi sekarang, semua orang menganggapku perempuan. Ibuku mengajariku cara memakai bra, memilih pembalut, cara jalan, cara duduk. Tapi tak satu pun mengajarkanku cara mencintai tubuhku yang baru. Di dalam, aku masih Raka. Aku masih suka perempuan. Tapi di luar, aku harus berpura-pura jadi seseorang yang bahkan tak ku kenal. Aku mencoba bicara pada ibu. Aku bilang, aku merasa seperti lelaki. Dia hanya diam, lalu menangis. Aku berdiri diam di depan dua pintu. Satu bergambar rok, satu bergambar celana. Dulu aku tak pernah berpikir panjang. Tapi sekarang, setiap kali aku ingin buang air, aku harus memilih, siapa aku hari ini? Orang-orang bilang aku perempuan. Tapi, kepalaku masih penuh kebiasaan seorang laki-laki. Masuk ke toilet perempuan, rasanya seperti mencuri tempat. Masuk ke toilet laki-laki, mereka akan melihatku aneh. Aku menatap bayanganku di pintu kaca itu. Dan untuk beberapa detik, aku berharap tak punya tubuh, tak harus memilih. Mereka bilang, aku harus menerima takdir, tapi mereka tak tahu betapa
betapa bingung dan sendirinya aku. Suatu hari, aku jatuh cinta. Tapi saat dia tahu siapa aku sebenarnya, dia pergi, meninggalkan luka yang tak bisa kujelaskan pada siapapun. Saat teman-temanku sibuk bicara tentang cinta pertama, aku sibuk menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan. Kenapa aku harus lahir seperti ini? Apa salahku? Pernah suatu malam, aku hampir menyerah. Tapi entah kenapa, aku masih di sini. Di usia 20, aku membaca tulisan seorang intersex dari luar negeri. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Aku mulai ikut terapi, bergabung dalam komunitas online. Aku pelan-pelan belajar menerima, bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin hidup. Sekarang aku 24 tahun. Rambutku panjang. Aku pakai nama Ayu, tapi kadang teman dekat masih panggil aku Raka. Aku tak keberatan. Tubuh ini tak lagi kutolak. Aku belajar berdamai. Aku mulai menyayanginya karena tubuh ini telah bertahan sejauh ini. Kadang aku menulis surat untuk diriku yang dulu, untuk Raka yang bingung di depan cermin. Maaf ya, waktu itu aku tak bisa melindungimu. Tapi aku berjanji, sekarang aku tahu siapa diriku. Aku adalah kamu, dan kita akan baik-baik saja. Aku bukan laki-laki, aku juga bukan perempuan sepenuhnya. Tapi aku manusia, dan aku tak butuh izin siapapun untuk menjadi diriku sendiri.